Halo, selamat pagi anak. Ya, baik ketua kelas silahkan terlebih dahulu untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajarannya. Ya, silahkan. Om Swastiastu. Ya, terima kasih yang telah berkenan hadir pada hari ini di mata pelajaran Bapak ya, yaitu pendidikan agama Hindu dan juga budi pekerti. Sebelum Bapak memulai memaparkan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu mungkin Bapak akan absen dulu ya. Ya. Nanti yang namanya tak panggil silahkan angkat tangan. Oke? Oke, ya. Yang pertama, Imade Surya Santa. Ya. Niluh Eva Widya Damayanti. Gusti Putu Artejaya. Oh, ya. Nikade Adi Trisna Dewi. Oke. Ristanto. Oke. Ani Susanti. Masuk. Oke. Hendra. Masuk. Ikade Arsana. Masuk. Iwayan Vicky Ricardo Kambuaya. Mana ini? Oh Ijen, kenapa dia? Oh sakit. Oh ya. Ikade Anggriani. Oke masuk. Jadi satu aja ya yang nggak masuk ya. Atas nama Ricky karena sakit. Oke. Baik kan anak. Di sini sudah lengkap. Saya absen tadi. Hanya satu siswa aja yang tidak masuk yaitu Ricky dikarenakan sakit. Oleh karenanya saya mengimbau kepada anak-anak semua tetap jaga kesehatan karena bagaimanapun juga sehat itu mahal ya, daripada uangnya nanti kita pakai untuk biaya kesehatan di rumah sakit, mending uangnya itu ditabung untuk masa depan kita yang lebih berguna lagi tentunya ya. Nah ini ada peribahasa ataupun pepatah mengatakan jika kita ingin sehat itu kita harus bersih itu pangkal sehat ya, bersih pangkal sehat. Kalau rajin pangkal pandai. Nah, itulah dia yang harus jadikan ageman untuk adik-adik semuanya di sini. Jika kalian ingin sehat, maka jagalah kebersihan. Kebersihan tidak hanya ketika di sekolah saja, namun ketika di rumah, adik-adik juga harus menjaga kebersihan. Kebersihan entah itu di kamar, entah di ruang tamu, kamar mandi, harus tetap dijaga ya. Harus tetap dijaga kebersihannya agar tidak ada kuman-kuman yang nantinya dapat mengakibatkan kita menjadi sakit. Nah, untuk itu silahkan berdisiplin diri. Ada waktunya nanti ketika bermain, ada waktunya ketika belajar, juga ada waktunya ketika di rumah. Nah, ketika di rumah manfaatkanlah waktu untuk bersih-bersih. Dan yang kedua, tadi disebutkan juga bahwasanya kalau rajin itu pangkal pandai. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwasanya sekolah ataupun pendidikan itu bukan jaminan ketika nanti suatu saat kita menjadi orang sukses. Tapi pendidikan itu adalah dasar kita menjadi orang sukses. Maka dari itu, rajinlah belajar. Jangan malas-malasan masuk sekolah. Teruslah belajar, ya. Karena ingat, suatu proses tidak akan mengkhianati hasil. Contohnya seperti Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo, ada Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, ada Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Sebelum dia menjadi orang sukses, dasarnya dia mulai dari sejak bangku SD seperti kalian ini semua. Semuanya sama, melalui proses belajar. Jadi Bapak harap kalian tetap harus semangat dalam belajar. Harus tetap semangat, rajin mengerjakan tugas maupun saat di dalam kelas. Harus menghargai guru, menghargai teman, agar proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan lancar.
Baik, mungkin itu aja untuk absen ya. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Minggu lalu kita bahas apa ya? Pancasade. Oh iya, Pancasade. Saya yang masih ingat apa itu Pancasade? Ya. Jadi Pancasade itu adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu ya, yang terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan juga Moksa. Nanti silahkan dicek-cek lagi, bukunya dibuka, dipelajari lebih lanjut lagi ya mengenai materi yang kemarin agar tidak lupa. Nah, untuk sekarang materi pembelajaran kita yaitu pembahasan mengenai Trihita Karana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengetahui pengertian dari Trihita Karana. Yang pertama, yang kedua yaitu mengetahui bagian-bagian dari Trihita Karana itu terdiri dari apa saja. Seperti itu ya. Mungkin sebelumnya ada yang tahu apa Trihita Karana? Oke, masih belum tahu ya. Ya, untuk itu adik-adik silahkan simak PowerPoint yang akan menampilkan video mengenai pengertian dari Trihita Karana. Silahkan disimak videonya. Trihita Karana terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama, Tri, yang kedua Hita, dan yang ketiga Karana. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Dalam agama Hindu, kita diajarkan ada 3 cara atau penyebab untuk kita dapat hidup menjadi bahagia. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari Trihita Karana. Yang pertama adalah parahyangan, yang kedua adalah pawongan, yang ketiga adalah palemahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, parahyangan adalah hubungan yang baik antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, jika kita menjaga hubungan yang baik antara kita atau manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa, sudah pasti akan tercipta adanya kebahagiaan batin, kebahagiaan rohani, dan kebahagiaan spiritual. Nah, bagaimana cara yang dapat kita lakukan? Caranya adalah membiasakan diri menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama dan menjauhkan apa yang dilarang oleh agama. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan puja Trisandya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagian yang kedua dari Trihita Karana adalah pawongan. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Nah, anak-anak, dengan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, kita perlu mengedepankan sikap cinta kasih. Karena dengan adanya sikap cinta kasih ini akan tumbuh rasa kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, yang akan membuat hidup kita menjadi bahagia. Jika kita menerapkan sikap ini dalam menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia, tentu kita tidak akan melihat atau merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti perkelahian, kerusuhan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari Trihita Karana adalah palemahan. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Kenapa kita harus menjaga hubungan harmonis kepada lingkungan di sekitar kita? Karena jika kita tidak menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar kita, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti bencana alam tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya, jika kita melakukan penebangan hutan secara liar, akan berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Pasti akan terjadi yang namanya tanah longsor dan banjir. Karena dengan melakukan penebangan hutan secara liar akan menyebabkan tanah menjadi gundul atau erosi, dan hingga akhirnya tidak ada serapan-serapan air yang akan mengakibatkan terjadinya banjir.
Baiklah anak-anak, tadi sudah jelaskan di video ya mengenai dari pengertian dan juga bagian-bagian terus mengapa kita harus menjaga hubungan. Nah, secara garis besar bahwasanya Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan yang harus dijalani selama hidup di dunia ya, yaitu kita harus menjaga hubungan harmonis. Yang pertama kepada ide sang yang dewasa, yang kedua kepada sesama manusia, yang ketiga kepada alam. Contoh ketika kita menjaga hubungan dengan ide sang yang dewasa, seperti yang telah kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran tadi, yaitu melaksanakan doa. Itu adalah bagian implementasi dari cara kita untuk menjaga hubungan harmonis dengan ide sang yang dewasa. Yang kedua, menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia, sesama teman, sesama kalian, sesama kerabat ya. Harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling membantu agar tercipta suatu kedamaian, sehingga tidak ada yang namanya perkelahian, perselisihan di antara teman-teman semuanya. Itu sangat penting sekali karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan harmonis dengan alam ataupun lingkungan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan dalam video, khususnya yang tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kenapa? Nanti kalau menebang pohon secara sembarangan, hutan jadi gundul, sehingga terjadi ketika hujan tiba terjadilah banjir dan juga erosi. Nah, itu kalau contoh umum. Nah, sekarang spesifiknya jika di sekolah, adik-adik harus mampu menjaga dan juga merawat taman yang ada di halaman sekolah ini agar nanti suasana menjadi lebih tenang, lebih rindang di sana, lebih enak dan juga baik untuk oksigen. Jangan semena-mena kita melakukan seenaknya sendiri, membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga mengotori halaman-halaman taman tersebut. Itu tidak baik ya, nantinya akan mengakibatkan bersarangnya seperti nyamuk, dan nantinya akan mengakibatkan demam berdarah ya ketika digigit nyamuk. Nah, seperti itu. Jadi memang perlunya kita di sini harus menjaga kesinambungan antara ketiganya ini. Jadi semuanya itu sama-sama penting dan itu harus kita lakukan agar di kehidupan ini kita mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun keharmonisan. Nah, sampai di sini udah jelas apa masih ada yang ditanyakan? Ya, Gusti Pustu Artajaya, silahkan bertanya. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Gusti Putu Artajaya. Silahkan tepuk tangan dulu buat Gusti Putu Artajaya. Nah, jadi pertanyaan Gusti Putu Artajaya, Pak, kenapa sih kita harus menjaga hubungan harmonis dengan ide sang yang dewasa? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kenapa kita harus menjaga hubungan harmonis dengan ide sang yang dewasa? Seperti materi yang kita jelaskan minggu lalu, bahwasannya ada Brahman dan juga Atman. Brahman itu adalah merupakan segala sumber dari segala sumber yang ada di dunia ini. Seperti halnya Atman pun juga berasal dari Brahman. Nah, itulah alasannya kenapa kita harus menjaga hubungan harmonis kepada ide sang yang dewasa, karena di sanalah kita berasal. Dan juga manfaat yang kedua, jika kita mampu menjaga hubungan harmonis dengan ide sang yang dewasa dengan rajin sembahyang, itu dampaknya akan mendapatkan ketenangan secara batin. Jadi kita akan mendapatkan siraman rohani dengan mendekatkan diri dengan ide sang yang dewasa. Kita akan terjauh dari yang namanya pergaulan-pergaulan yang sifatnya itu negatif ya, seperti mabuk-mabukan, seperti contoh yang lainnya juga yang sifatnya negatif, perbuatan mencuri itu tidak baik. Jika kita sering mendekatkan diri dengan ide sang yang dewasa, astungkara kita akan terjauh dari mara bahaya, seperti itu ya.
Yang paling terpenting tujuannya yaitu untuk mencapai ketenangan batin. Seperti itu ya anak-anak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dibuka bukunya. Buku yang telah Bapak kasih ya, silahkan dibuka buku paketnya di halaman 13. Nah, di halaman 13 itu juga ada pengertian tentang materi yang kita bahas hari ini. Lanjut sampai di halaman 20. Nah, itu ada soal pilihan ganda 1 sampai 15. Untuk yang isinya ada 1 sampai 5. Tapi ini yang Bapak berikan tugas yaitu yang pilihan ganda aja ya. Yang pilihan ganda dikerjakan 1 sampai 15 itu dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas minggu depan. Itu mengenai tugas ya. Ada pertanyaan dari tugas? Iya, silahkan Nani. Oh iya, untuk tugasnya itu langsung saja dijawab di ini ya, di buku paketnya nggak apa. Minggu depan, tapi dijawabnya dipakai pensil aja ya. Minggu depan kita bahas. Itu sebagai tugas di rumah. Yang dikerjakan cuma pilihan gandanya aja, yang isi nggak usah. Ya, udah jelas ya? Ya. Oke. Itu aja nanti tugasnya di rumah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu Trihita Karna adalah 3 hubungan harmonis yang harus dijaga, ataupun 3 penyebab kebahagiaan yang mana nantinya akan mengakibatkan kita menjadi hidup bahagia, yaitu yang bagian-bagiannya terdiri dari hubungan harmonis dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah sesama manusia, dan yang ketiga adalah sesama lingkungan ataupun alam sekitar. Yang pentingnya menjaga hubungan harmonis, ketiga hubungan ini agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis, agar menciptakan suatu kebahagiaan baik secara rohani, hati nurani, maupun secara langsung hubungan kita sesama manusia maupun juga alam lingkungan sekitar. Baik anak-anak, demikianlah mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa tugasnya itu dikerjakan di rumah, minggu depan akan kita bahas. Ya, ya silahkan. Silahkan dirapikan bukunya, dan juga ketua kelas silahkan memimpin doa sebelum kita pulang agar senantiasa pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa diterima dan juga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan.